Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi seorang profesional AutoCAD padahal kita masih pemula. Jadi berlatar belakang pengalaman saya yang selama ini selalu merekrut orang-orang yang bekerja di bidang AutoCAD, bisa drafter, bisa engineer. Nah, dalam melakukan tes untuk perekrutan karyawan ini, selama ini saya selalu melihat bagaimana cara dia menggunakan AutoCAD semaksimal mungkin menggunakan komen atau shortcut. Nah, mungkin di luar sana banyak tutorial-tutorial yang sudah menjelaskan rincian dari apa fungsi icon-icon yang ada di AutoCAD. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan hal itu. Saya hanya akan refresh bentar saja bahwa AutoCAD itu dapat dipercepat dengan menggunakan shortcut. Nah, ini adalah list shortcut yang umum yang selalu saya gunakan. Bisa dilihat sebentar saja untuk kalau misalkan kepingin minta datanya, tinggal langsung kirim share email saja, nanti akan saya kirim via email. Nah, ini list shortcut yang umum saya gunakan di dalam AutoCAD. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita coba praktek langsung di AutoCAD-nya. Nah, oke, di sini saya sudah menyiapkan ada 6 latihan soal, ada 6 gambar. Nah, di sini kita coba tiru atau kita buat gambar-gambar ini dengan kita menggambar ulang di sebelah kanannya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama di sini ada kotak persegi panjang dengan dimensi 200 dan 100. Nah, pertama-tama langkah yang kita lakukan itu gini-gini. Untuk mencapai gambar kotak ini sebenarnya ada banyak langkah. Ada banyak banget. Kita bisa membuat garis. Kalau pakai icon, garisnya ini line, atau kalau pakai komen sesuai ini bisa kita lihat garis line memakai L enter. Nah, di sini hal basic yang akan saya ajarkan, jangan pernah memakai enter, tetapi memakai spasi. Jadi semua enter ini bisa kita ganti dengan spasi. Contoh, L spasi, jangan enter. Spasi. Jadi dengan menggunakan spasi itu para rekrutmen tuh bisa menilai bahwa oh ternyata dia sudah lebih mahir atau lebih pengalaman daripada menggunakan enter. Kenapa? Karena jarak di keyboard dengan enter ini cukup jauh. Jadi kan kalau orang yang mahir AutoCAD ini pasti tangan kanan wajib megang mouse, sedangkan yang tangan kiri ini full megang keyboard. Sedangkan kalau misalkan kita mau melakukan komen apapun, L enter atau R enter, E enter, A enter itu terlalu lama, terlalu jauh. Jadi lebih baik jempol kita standby-kan di spasi. Habis itu kita mau L, mau E, mau R, mau T, S, terserah. Yang penting endingnya spasi. Itu sudah menandakan bahwa kalian itu sudah cukup ahli untuk menggunakan AutoCAD. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita gambar yang pertama. Ini ada persegi panjang dengan panjang 200 dan tinggi 100. Kita bisa capai gambar ini dengan berbagai cara. Cara yang pertama seperti ini. Ini adalah cara yang standar yang biasa pemula lakukan. Contoh, kita bikin garis L, kita arah kanan, kita ketik 200, kita arah atas, kita ketik 100, kita arah kiri, kita ketik 200 lagi, kita arah bawah, kita ketik 100. Nah, jadi persegi. Cara ini nggak salah, cuma cara ini ada yang lebih cepatnya. Nah, cara lebih cepatnya kalau saya melihat seseorang mengerjakan hal seperti ini, itu kalian bisa menggunakan fitur yang ini, rectangle.
rectangle ini langsung membuat segi 4. Nah, caranya gimana? Langsung saja kita ketik rect spasi, terus kita klik poinnya bebas di sini. Nah, di sini langsung saja diketik sumbu X. Jadi untuk rectangle ini pasti sumbunya itu sumbu X baru sumbu Y. Sumbu X-nya berapa? 200. Sumbu Y-nya 100. Nah, langsung jadi. Lebih cepat, tidak harus klik 4 sisi, hanya klik satu sisi dan langsung jadi kotak. Apakah ini dimensinya sama? Saya jamin sama. Langsung saja kita dimensi. Di sini bisa kita lihat bahwa dimensi itu menggunakan mana ya? Nah, ini DLI, dimension linear, membuat notasi dimensi arah vertikal atau horizontal. Nah, langsung saja kita tulis DLI spasi. Ini gambar kita yang pertama yang menggunakan manual dengan 4 poin garis dengan menggunakan fitur rectangle. Nah, dimensinya hasilnya sama, cuma metodenya lebih cepat menggunakan rectangle. Seperti itu. Jadi sekalian belajar itu langsung belajar cara cepat. Kalau belajar pakai cara lama tidak dipermasalahkan dan tidak masalah lah, cuma lebih baiknya belajar langsung belajar cara cepat. Nah, ini adalah cara cepat yang bisa saya tunjukkan. Berarti yang gambar lama kita hapus saja, langsung gambar ini. Nah, ini langsung kita taruh di posisi sini. Ini kita copy saja frame-nya biar frame-nya sama. Copy pun sama. Copy itu menggunakan mana, kita cari copy mana, copy menggunakan CO atau CP. Oke, langsung saja kita praktekkan. Klik CO spasi, ini kita pindah ke sini dah. Ini langsung kita posisikan di sini. Nah, satu gambar sudah selesai. Lanjut gambar kedua. Nah, di gambar kedua ini juga sama. Jadi ini ada kotak, terus ada sudut R radius 25 di masing-masing sudutnya. Keempat sudut ini R-nya sama, R25. Nah, gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya ada berbagai cara. Cara yang umum digunakan teman-teman itu mungkin seperti ini. Jadi kita bikin lagi 4 garis. Kita bikin 4 garis panjang 200, ini 100, ini 200, ini 100. Nah, sudah bentuk kotak, tinggal bentuk lingkaran. Nah, lingkaran di sini R25. Ada yang menggunakan cara seperti ini. Jadi di sudut sini itu kita kasih lingkaran. Kita kasih lingkaran dengan menggunakan shortcut C circle, C enter. Nah, C enter, kita taruh di sini. Kita isi dengan radiusnya 25. Nah, radius 25. Terus dari sini kita pindah. Kita pindah ini menggunakan shortcut move. Kita cari shortcut move. Nah, shortcut move M enter atau M spasi. Langsung saja kita M spasi. Dari sini taruh sini, dari sini taruh sini. Nah, setelah seperti ini bisa menggunakan shortcut trim. Trim itu untuk memotong garis-garis yang bersinggungan. Kita bisa pilih garis mana yang kita pertahankan dan garis mana yang kita buang. Langsung kita cari menu trim. Nah, trim TR enter atau TR spasi. Langsung saja kita praktekkan TR spasi. Nah, kita spasi lagi 2 kali. Terus kita pilih garis mana yang ingin kita buang. Saya ingin buang garis ini, saya ingin buang garis ini, saya ingin buang garis ini. Nah, R1 selesai. Nah, setelah selesai, ini kita ulangi langkah yang sama, 25. Kita pindah lagi seperti ini. Ini adalah salah satu cara pemula yang umumnya digunakan, tetapi cara ini tidak disarankan saat melakukan tes atau melakukan interview kerja terkait bidang gambar atau AutoCAD.
Kita praktekkan lagi 25, kita pindah ini ke sini, ini ke sini. Kita potong lagi, terus kita bikin lagi sisi yang keempat. Nah, keempat sisi sudah jadi. Ini adalah cara pertama yang menurut saya ini kurang direkomendasikan. Memang benar bentuknya sama, tetapi cara ini menurut saya kurang cepat untuk mengerjakan soal-soal yang dituntut untuk cepat pengerjaannya. Nah, sama, dimensi sama, terus R-nya juga sama, tetapi cara ini kurang cepat. Saya akan coba tunjukkan cara yang cepat. Ini adalah cara cepat yang pertama. Kalian bisa bikin R yang bikin rectangle dengan titik ini, panjang 200, tinggi 100. Terus kalian bisa menggunakan sudut R-nya ini. Cara yang pertama itu bisa kalian bikin manual seperti ini, cara yang pertama. Nah, kalian trim seperti langkah yang tadi, gambar yang pertama. Nah, setelah ini kalian bisa gunakan fitur mirror. Jadi di dalam AutoCAD itu ada fitur mirror, fitur di mana objek itu bisa di copy atau ya di copy di sebelahnya yang mirror lah. Intinya jaraknya pasti sama dengan titik center yang akan kita mirrorkan. Contoh ini mau saya copy, saya taruh di sini. Kalau misalkan saya copy normal kayak gini, nah kan hasilnya kan seperti ini. Tidak benar. Jadi yang benar menggunakan fitur mirror. Mirror tadi menggunakan perintah MI enter. Berarti langsung saja kita MI enter. Nah, titik senternya mana di sini, langsung kita arahkan ke sini. Nah, objek tercopy dengan benar, kalian tinggal trim saja gitu. Nah, setelah ini saya juga sama, ingin saya copy di sebelah kanan, saya mirror sebelah kanan. Berarti kedua objek kita pilih, kita mirror, titik senternya di mana, kita taruh sini. Nah, langsung kita tinggal menggunakan fitur trim. Kita trim objek yang tidak kita perlukan. Nah, langkah pertama tadi hasilnya sama dengan langkah kedua, hanya saja langkah kedua lebih cepat. Kita dimensi pun juga sudah pasti benar. Ini 200, ini 100, dan R-nya 25. Ada lagi langkah yang super cepat. Langkah super cepatnya seperti ini. Kita tetap bikin kotak dengan menggunakan rectangle. 200, 100. Setelah itu ada fitur yang namanya fillet. Jadi fillet di sini mana fillet? Fillet trim break join fillet. Nah, fillet F enter atau F spasi menggunakan atau menggabungkan dua buah garis dengan bidang lengkung busur lingkaran. Nah, di sini cara penggunaannya langsung saja kita F spasi. Nah, di sini ada menu polyline, radius, trim, multiple, undo. Umumnya yang digunakan yang radius. Langsung saja kita pencet R, kita spasi lagi. Nah, radiusnya berapa yang kita inginkan? Kita tinggal nulis saja 25. Langsung saja kita pilih objek. Garis pertama, garis kedua, garis pertama, garis kedua, garis pertama, garis kedua, garis pertama, garis kedua. Nah, cara ini adalah cara yang tercepat karena kita tidak menggunakan fitur mirror, tidak menggunakan fitur circle, tidak menggunakan fitur trim. Jadi cara ini adalah cara yang paling cepat untuk mengerjakan soal yang kedua. Nah, dimensinya pun sudah pasti sama. Saja kita dimensikan. Nah, gambar ini mengganggu ya, hapus saja ya. Hapus saja. Ya, taruh atas ini. Oke. Nah, gambar sudah pasti benar. Terus kita dimensi radiusnya. Nah, terus titik poin dimensinya kita rubah
pakai close fill. Nah, soal kedua sudah selesai kita kerjakan. Soal pertama, soal kedua. Lanjut kita ke soal ketiga. Soal ketiga ini kita geser ke tengah. Soal ketiga ini sama. Jadi ada berbagai banyak cara untuk mengerjakan soal ketiga. Cara yang umum atau cara yang biasanya pemula lakukan itu bikin garis seperti yang langkah awal, 200 kanan, 100 atas, 200 kiri, 100 bawah. Nah, ukuran yang akan dipotong ini 25, 25. Nah, 25, 25 ini bisa pakai cara manual. Contoh, kita tarik garis dari sini ke sini 25. Terus kita tarik garis lagi dari sini ke sini 25. Nah, hasil dari titik pertemuan garis ini kita tarik. Setelah kita tarik, baru objek ini yang tidak diperlukan kita trim, kita buang. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, ulangi langkah yang sama. Kita bisa tarik sini 25, tarik sini 25, terus ke sini baru di trim ini. Nah, bisa. Atau cara cepat yang kedua dengan menggunakan mirror. Jadi saat proses ini yang masih selesai satu, ini langsung saja kita mirror. Ini kita mirror, dari sini juga kita mirror. Nah, dari sini baru menggunakan trim. Cara ini juga cepat dan hasilnya sama, tidak ada perbedaan. Cuma kalau saya mengerjakannya pasti memakai langkah seperti ini. Kita menggunakan rectangle dulu, 200, 100 langsung. Nah, dari sini saya menggunakan fitur chamber. Chamber di sini, nah ini chamfer. Nah, chamfer di sini membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan garis miring. Jadi kita ketik saja CHA, terus kita pilih distance. Jaraknya berapa? 25 dan 25. Langsung objek pertama, objek kedua, objek pertama, objek kedua, objek pertama, objek kedua, objek pertama, objek kedua. Langsung jadi. Hanya dengan beberapa langkah dan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, dari sini langsung saja kita pasang soal ketiga di sini. Langsung kita dimensi sesuai perintah soal ketiga. Sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, soal ketiga selesai dikerjakan. Langsung menuju soal keempat. Soal keempat ini dua buah lingkaran dengan dimensinya diameter 200 dan diameter 100. Nah, di sini kita bisa gunakan fitur circle. Fitur circle, mana fitur circle? Circle, nah ini circle. C enter membuat lingkaran. Oke, langsung jangan pakai enter, pakai spasi, C spasi, kita klik. Nah, di sini pasti yang diacu adalah radius. Normalnya kalau pemula itu dia perlu ngitung dulu. Karena perintah circle ini default awalnya ini pasti yang diinput radius. Jadi misalkan diameter 200, oh berarti radiusnya berapa? 200 dibagi 2, radiusnya 100. Kita klik berarti ini 100. Terus 150 berarti radiusnya 75. Kita klik lagi 75. Nggak masalah, cara ini benar. Cuma cara ini menurut saya ini kurang. Kenapa kok kurang? Karena kebetulan angkanya ini bulat diameter lingkarannya. Kalau misalkan diameternya tidak bulat, tidak angka yang mudah untuk dibagi dua, kalian pasti harus buka kalkulator atau apa segala macam. Nah, kalau saya metode cepatnya diameter atau radius yang diperintahkan, yang diketahui di gambar, langsung saja kita bisa gunakan cara cepat seperti ini. Kita sama menggunakan circle, kita klik. Nah,
Di saat pengaturan radius ini, langsung kita bisa tekan bahwa di sini ini sebenarnya ada perintah diameter. Jadi selain radius, bisa kita gunakan perintah diameter. Nah, di sini untuk mengganti perintah radius menjadi diameter, kita tinggal tulis saja angka D, spasi. Nah, langsung dia akan berubah menjadi perintah diameter. Nah, ciri-ciri perintah diameter itu sudah benar. Titik kursor kalian berada di sini, sedangkan lingkarannya setengah dari kursor kalian. Ini berarti sudah benar. Langsung saja kita bisa tulis 200. Terus ulangi langkah yang sama, D 150. Nah, ini sudah pasti benar. Jadi yang diketahui dimensi diameter maupun radius itu bisa kalian kerjakan langsung dengan cara cepat ya seperti tadi. Kalau diameter dipencet D dulu, kalau radius yang diketahui langsung saja bisa diisi. Nah, setelah ini langsung saja kita dimensi. Kita hapus saja salah satu, kita taruh sini, taruh di sebelah sini. Nah, kita dimensi, ini dimensinya ada di atas. Ini dimensinya ada di bawah. Nah, dimensi normal tidak akan muncul diameter di depannya. Diameter ini kita bisa tambahkan dengan cara kita klik 2 kali di dimensinya. Langsung kita tambahkan persen C. Langsung akan berubah menjadi diameter. Begitu pula yang depan, kita bisa tambahkan persen yang ini persen C, yang ini persen C. Nah, persen C langsung otomatis berubah menjadi diameter jika kita terapkan di AutoCAD. Nah, oke, ini sudah jadi objek soal keempat. Nah, titik kita ada titik center lingkaran. Nah, titik center lingkaran ini sebenarnya banyak cara. Bisa kita pakai manual, misalkan kita bikin garis dari sini kita tarik ke atas, terus dari sini kita tarik sebelah kiri. Terus ini bisa kita move, ini bisa kita move. Jadi titik lingkaran. Cuma menurut saya ini caranya lama dan tidak presisi. Kalaupun dipaksa presisi, kalian bikin lingkaran di sini, terus ini di trim, nah dihapus. Jadi, tapi ini menurut saya tidak presisi. Ada cara yang tercepat untuk membuat titik center lingkaran. Ini kita hapus dulu. Jadi di shortcut cepat yang saya tulis ini ada istilahnya tuh mana ya? Nah, ini center mark DCE. Langsung memberi tanda pusat lingkaran atau bidang lengkung apapun DCE. Langsung saja kita tulis DCE spasi, langsung kita klik bidang lingkarannya, jret, langsung jadi tanpa babi bu, tanpa perlu kita narik garis satu-satu, langsung sudah pasti titik senternya langsung jadi. Oke, soal keempat sudah selesai dikerjakan, langsung soal kelima. Nah, soal kelima ini juga sama, ini berbagai langkah yang bisa kita lakukan untuk menjawab soal kelima. Kita bisa menggunakan ukuran terluar 300 kali 100. Pakai cara yang pertama, panjang 300, tinggi 100, kiri 300 lagi, terus tarik ke bawah 100. Terus kita bikin lingkaran diameter 50. Ini kita move ke sini, ini kita move ke sini. Nah, terus kita trim, ini kita trim, ini juga kita trim, terus ulangi langkah yang sama, ini kita taruh sini, ini kita taruh sini, ini kita trim, ini kita trim, kita dimensi apakah sudah benar. Nah, sudah benar ternyata pakai cara itu. Cuma cara itu kurang cepat. Ada cara yang lebih cepat ya seperti tadi. Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti cara ini. Atau kita bisa menggunakan
kita bikin dulu kotaknya 200 kali 100. Kita bisa pakai menu rectangle 200 100. Terus kita langsung bikin lingkaran di sini, langsung kita bikin lingkaran di sini. Langsung kita potong jadi. Atau ada langkah seperti ini. Kita bikin garis terluarnya pakai rectangle 300 100. Terus langsung menggunakan fitur fillet radiusnya kita isi 50. Langsung pertama, kedua. Nah, ada berbagai banyak cara untuk mengerjakan soal kelima. Cara yang paling cepat atau cara yang biasa sama-sama hasilnya juga benar. Cuma kalau saya lebih prefer menggunakan fitur yang rectangle dan fitur fillet. Oke, langsung kita hapus. Kita pengerjaan yang terakhir tadi kita cek benar tidak. Oh benar, ini 50, ini 100, ininya di angka 200, radiusnya 50. Nah, R25 kan radius ini kan pakai panah yang ini, karena tadi sudah sempat saya ganti. Kita klik, kita tulis PR, kita spasi. Nah, PR di sini properties di sini bisa kita ganti arah panahnya dengan menggunakan kelas fillet atau apapun yang kita inginkan. Nah, sebenarnya langkah ini juga bisa kita klik, kita PR gini. Cuma kalau sudah ada satu opsi yang menurut kita sudah benar, langsung saja kita bisa menggunakan fitur MA, Match Prop ini fitur untuk menyamakan settingan properties apapun yang ada di bidang kita. Kita pilih MA, contoh settingan properties yang ingin kita copy ini. Nah, jika sudah ada simbol kuas, langsung saja kita pilih dimensi mana yang ingin kita copy propertiesnya langsung. Nah, langsung jadi panah. Tahu. Bisa diterapkan di dimensi yang lain, bisa. Dimensi ini kita klik ini langsung berubah jadi panah. Dimensi ini juga langsung berubah jadi panah. Jadi fungsi MA adalah menyamakan settingan properties yang kalian inginkan yang selama di bidang yang sama. Oke, kita unduh lagi. Kita hanya perlu yang dimensi R-nya saja yang panah. Oke, sudah. Sekarang soal terakhir, mengerjakan ini apa, segi 6 ya, segi 6. Nah, segi 6 ini kalian bisa menggunakan cara manualnya yaitu tadi. Jadi kalian bisa tulis ini berapa, ini 200, tingginya ini 200 ya kan. Terus panjangnya 230,94, 200 lagi ya, langsung tarik sini. Situ ini dimensinya berapa nih? 115,47. Berarti dari sini kita bikin garis bantu 115,47. Terus kita pindah dari sini ke sini, garis yang besar kita hapus, ini kita tarik miring sini, ini kita mirror, ini juga kita mirror, ini kita trim. Nah, pakai cara ini bisa, dan saya jamin dimensinya pasti sama. Cuma yaitu tadi, caranya itu lama. Hasilnya, goalnya tetap sama, cuma caranya itu lama, dimensinya sudah pasti sama. Nah, ada cara yang tercepat, kita gunakan fitur polygon. Mana fitur polygon, ada nggak? Oh, polygon. Nah, fitur polygon, call enter, membuat segi banyak beraturan. Berarti nggak harus segi 6, segi 5, segi 10, segi 12 pun bisa. Langsung saja kita
tulis pol, kita spasi. Nah, di sini ada penjelasan sisi berapa yang kamu inginkan. Kita tulis saja 6 sisi. Kita pilih center of polygon, misalkan di sini centernya. Langsung saja kita pencet spasi lagi, terus karena ini 200 berarti jari-jarinya 100, kita tulis 100. Nah, ini sudah pasti benar tanpa harus kita bikin manual seperti tadi. Kita cek sama, ini juga sama, ini juga sama. Oke, kita hapus cara yang lama, kita pindah cara yang cepat. Oke, ke-6 tugas sudah selesai dilaksanakan. Belum. Jadi ini garisnya perlu kita tebalin dulu. 0,4. Nah, daripada ini pun juga sama. Daripada saya ngeklik satu, terus ini kita tebalin. Ini kelamaan. Cara cepat saya sama menggunakan fitur MA Max Prop. Langsung saja kita spasi objek yang akan kita copy propertiesnya, langsung kita klik, beres. Langsung tugas sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Melakukan cara cepat sekalian belajar. Menggunakan cara ini meskipun kalian masih pemula, belum ahli, tapi saat melakukan tes interview atau menjadi seorang drafter, menjadi seorang engineer, ini bisa membuat orang yang ngetes tuh langsung, oh dia sudah cukup ahli, bisa menggunakan menu shortcut dan bisa menggunakan cara cepat. Itu sudah cukup. Jadi daripada belajar pemula, browsing selalu pemula, tapi saat tes masih menggunakan langkah pemula, itu sayang. Jadi sekalian sambil menyelam, sekalian minum air, sekalian udah. Jadi di channel ini saya ajarkan cara-cara cepat gimana untuk mengerjakan soal atau apapun secara cepat tanpa harus menggunakan cara yang lambat. Oke, cukup sekian tutorial hari ini mengerjakan ke-6 soal hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa memanfaatkan atau menerapkan apa yang saya ajarkan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.